Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengenai doa yang mustajab itu pada saat sujud paling akhir. Ini harus dikoreksi dulu. Yang benar pada saat sujud, ya. Jadi dijelaskan oleh saya Utsaimin, saya bin Bas dan lain-lain. Jadi bukan di sujud terakhir, tapi saat sujud. Jadi dari sejak sujud pertama. Bahkan kata saya Utsaimin mengkhususkan sujud terakhir untuk doa itu bid'ah. Karena yang benar itu semua sujud. Tapi kalau baru ingat di terakhirnya nggak apa-apa. Tapi kalau menganggap bahwa sujud terakhir itulah waktu berdoa, maka ini keliru pemahamannya, seperti ini yang salah. Yang benar dari sejak awal sujud itu sudah disyariatkan banyak-banyak berdoa, karena hadis dari Rasulullah SAW, inna aqraba ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Jarak terdekat antara manusia dengan Robnya itu adalah saat dia sedang bersujud. Maka perbanyaklah membaca doa di waktu itu. Jadi saat sujud ya, nggak ada kalimat terakhir. Dan tidak ada keutamaan sujud terakhir. Seperti itu ya. Jadi tidak ada kelebihan, tidak ada tambahan mustajab untuk sujud terakhir. Nah kemudian bolehkah berdoa dengan suara lirih? Boleh. Nabi Muhammad pun kalau berdoa juga sering kedengeran suaranya, ya pelan dan tidak mengganggu orang. Kemudian apakah tidak membatalkan sholat? Semua yang isinya dzikir tidak membatalkan sholat. Semua yang isinya dzikir. Jadi kalau seandainya kita dalam sholat itu kok baca kebablasan, misalkan kita itu mau baca doa subhanallah subhanallah, ternyata kita lanjutin dengan la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, maka tidak batal. Yang membatalkan itu kalau sampai ada kalimat yang bukan dzikir di dalam sholat kita. Hal ini seperti yang disampaikan oleh para ulama madhab, seperti yang disampaikan oleh Al-Khatib As-Sirbini dalam buku beliau Mughni Muhtaj. Ya, beliau dari madhab Syafi'i, juga Ibnu Abidin dalam madhab Hanafi, ya, juga disampaikan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dan juga disampaikan Al-Khalil di madhab Maliki. Jadi para ulama itu sepakat selama kalimat itu masih berbau dzikir, maka tidak membatalkan sholat kalau seandainya masuk di dalam sholat kita. Nah ketika kita sujud lalu kita membaca doa, doanya itu masih Allahumma dan kalimat-kalimat lain yang isinya adalah dzikir, seperti itu ya, kalimat dzikir, doa itu termasuk dzikir, seperti itu ya, maka tidak membatalkan sholat kita. Yang membatalkan itu pertama, kata yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Satu kata saja menurut para ulama sudah membatalkan, ya, seperti yang disampaikan di Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim. Satu kata saja batal sholat kita, ya. Misalkan kita mengucapkan makan, maka sudah batal. Tapi kalau seandainya satu suku kata belum membentuk kata, maka tidak. Misalkan satu huruf, misalkan kita menguap dengan kalimat begitu, tidak membatalkan. Tapi kalau sudah membentuk satu kata yang punya makna, maka sholat kita batal. Inna hadhihi sholah la yasluhu fiha kalamun nas. Kata Rasulullah, sholat ini tidak boleh dicampuri omongan manusia. Maksudnya kata-kata yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan doa dan zikir-zikir itu. Adapun kalau seandainya itu doa, baik itu nanti doa ngambil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Terus bagaimana kalau saya nggak apal doa? Ya, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Nggak boleh. Ya, para ulama sepakat ini ya, kecuali Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah diprotes banyak orang juga. Sholat itu harus berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab, maka sholatnya tidak sah atau batal. Maka kalau ada bahasa lain masuk ke sholat kita, maka jelas ini hukumnya batal sholat kita. Jadi kalau selama berdoa, kalau memang mampu berbahasa Arab, isinya permohonan, menyampaikan segala macam keluh kesah nggak apa-apa, masalah pribadi juga nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah berdoa, memohon sesuatu pada Allah di waktu sujud. Sejak sujud pertama sampai sujud terakhir semuanya afdol. Nggak ada bedanya sujud pertama sama sujud terakhir. Barakallahu fikum. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين